Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Ko5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-21. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Memegang kebiasaan yang baik. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, memegang segala sesuatu yang baik seperti yang dikatakan dalam nats ini, dan saya korelasikan dengan khotbah ibadah raya atau ibadah minggu untuk gereja-gereja anggota UM pada hari ini, yakni melestarikan adat istiadat atau kebudayaan dan kebiasaan. Ibu bapak saudara terkasih, ketika kita berbicara tentang adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan yang kita anut di dunia ini, setiap suku, bangsa, setiap daerah, setiap tempat memiliki adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan yang berbeda-beda. Bahkan di seluruh Indonesia saja berbagai macam jenis budaya, berbagai macam jenis kebiasaan adat istiadat yang dimiliki. Diturunkan lagi untuk sebuah provinsi Sumatera Utara yang memiliki beberapa kabupaten kota juga memiliki banyak adat istiadat kebiasaan yang berbeda. Suku Batak juga terdiri dari beberapa suku. Ada Batak Toba, ada Batak Simalungun, Batak Mandailing, dan lain sebagainya. Memiliki kebiasaan adat istiadat yang berbeda-beda. Ketika kita berbicara tentang adat Batak Toba, mungkin ada sedikit yang berbeda dengan Batak Karo atau Batak Simalungun. Maka dari kebiasaan-kebiasaan ini kita boleh melihat bagaimana tentang iman Kristiani yang berbicara terkait adat istiadat ini. Paling tidak saya bisa melihat dari beberapa referensi yang saya ambil, yang mana yang namanya adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan menurut Dr. J. Verkuil berbicara tentang korelasi antara iman Kristen dengan adat istiadat, yakni dalam bukunya Etika Kristen dan Kebudayaan. Yang pertama, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita boleh melihat antara adat istiadat kebudayaan dengan iman Kristen. Yang pertama dikatakan sikap antagonis atau oposisi, menentang. Orang Kristen menentang adat istiadat kebudayaan. Maka tidak untuk adat istiadat, ulos Batak, gondang, dan lain sebagainya, itu tidak. Lalu ada lagi pihak yang sebelah yang berkata bagian yang kedua, yakni akomodasi, persetujuan. Ini merupakan kebalikan dari yang pertama tadi, dari yang antagonis. Yang akomodasi atau persetujuan ini, dia menyetujui adat istiadat sebagai mana iman Kristennya tidak tabrakan, maka dia setujui. Lalu yang ketiga, yakni dominasi atau sintesis. Ada juga gereja mendominasi kebudayaan tersebut. Jadi gereja lebih dari kebudayaan. Lalu yang keempat, dualisme atau pengutupan. Yang dimaksud dengan sikap dualistis atau pengutupan mendua terhadap kebudayaan, yakni memisahkan antara kebudayaan dengan iman kekristenan, dipisahkan. Dan iman kekristenan menguduskan adat istiadat kebudayaan tersebut, sehingga iman tidak goyah ketika melakukan adat, dan adat juga tidak tertinggal ketika kita beriman kepada Tuhan. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, dari apa yang saya sampaikan ini, memegang yang baik. Ketika adat istiadat itu, kebiasaan itu baik untuk kita laksanakan, kenapa tidak? Kenapa harus kita tinggalkan? Kenapa harus kita skip?
dan kita menjadikan diri kita eksklusif dengan berkata tidak untuk adat istiadat. Namun sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, mari kita jaga adat istiadat yang bisa kita lestarikan, yang bisa kita terus turunkan kepada anak cucu kita, sehingga mereka mengerti, tahu apa dan bagaimana adat istiadat yang kita pegang. Kiranya firman ini boleh menjadi renungan, menjadi rema bagi kita untuk memulai hari ini. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.